warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walaupun pentas ini kecil, tapi semuanya ada di sini. Yang pertama, tuan-tuan guru, saya mohon maaf, mungkin membelakangi, mungkin tegak, tak beradab, tak sopan. Tapi karena sudah begini keadaannya, maka saya mesti berdiri. Kemudian di sebelah kiri, Bapak anggota Dewan Kabupaten Kampar, sebelah kanan anggota Dewan Provinsi Riau. Jadi siapa yang mau mengadu-ngadukan masalah, ada udah. Nanti setelah saya ceramah 60 menit. Habis itu kasih kertas pertanyaan, kita jawab pertanyaan. Habis itu kita baca doa, bubar, dan kabarnya ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Walaupun pentas ini kecil, tapi sepanjang saya berceramah, baru inilah bisa disatukan 3 Abdul. Abdul Somad, Abdul Wahid, Abdul Hamid. Ini Abdul Somad, ini Ananda Adinda Abdul Wahid, kemudian Bapak anggota Dewan Abdul Wahid, ini Abdul Hamid. Judulnya malam ini 3 Abdul. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, hadirin-hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia yang bertungkus lumus dari sejak subuh tadi sampai pengajian jam 8 tadi, sampai pengajian jam 2 tadi, sampai pengajian ini tim 12 pakai batik. Dan dari pagi tadi batiknya tak buang. Judulnya Peran Pemuda Pasca Kemerdekaan. Pemuda, bahasa Arabnya syabab. Setelah saya lihat di kamus, syabab, pemuda itu umurnya dari akil baligh sampai 40. Jadi bapak-bapak yang sudah di atas 40, mohon maaf. Pemuda, bahasa Arabnya syabab, dari mulai akil baligh itu ditandai dengan mimpi basah, mimpi kena hujan, masuk parit, masuk ke sungai, sampai 40. Ustaz Somad masih masuk, saya baru 27. Kata HP Samsung, kalau selfie kan nampak umur Anda 27. Artinya bukan usia itu bukan umur. Ini banyak orang salah paham, dianggapnya usia itu umur. Bukan. Berapa banyak orang umur 17 tahun terjebak dalam badan 71 tahun. Muka 71, signal 17. Tapi ada yang lebih bahaya. Umur 17 tahun tapi pembawaan tua. Bawaannya mau mati. Nanti tamat SMA mau kuliah kemana? Saya tak kuliah Pak, jadi mau mati aja. Oleh sebab itu yang penting itu semangatnya. Makanya 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu isinya orang-orang tua. Lalu apa maknanya? Semangatnya. Oleh sebab itu ibu bapak yang sudah tua malam ini, jangan berkecil hati dengan tema judul ini, peran pemuda walaupun sudah tua. Betul? Begitu cara menyenangkan hati orang tua. Jangan nanti dia menyangka, ini bukan kami nih temanya. Ini bukan untuk kami, untuk kita semua. Semua yang berjiwa muda. Bapak-bapak yang sudah tua, dia tetap punya anak muda. Maka pengajian malam ini penting untuk dia. Bagaimana cara menangani anak muda. Peran pemuda pasca. Pasca itu artinya setelah kemerdekaan 17 Agustus 1945. 73 tahun merdeka. Bagaimana anak muda mengisi kemerdekaan? Ada anak muda mengisi kemerdekaan pakai geng motor, knalpotnya dilepas, dicabut knalpot, digas kuat-kuat.
Di situ orang sholat berjamaah, di situ dia lewat. Apalagi jalan di masjid pinggir jalan. Walil maghdubi alaihim waladdallin. Kata imam, di situ dia lewat. Apa kata makmum di sebelah? Matilah membaca. Amin. Apa itu mati? Memang mati. Oh, yang sering mati. Bukan begitu cara mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Tengok acara malam ini. Yang mengundang saya anak muda, yang menelpon bolak-balik anak muda, yang membimbing anak muda, yang merekam anak muda. Beginilah kalau mau mengisi. Yang membaca Quran anak muda. Baca Quran anak muda. Baca Quran anak muda. Dua qari, dua anak muda. Sari tilawah anak muda. Sari roti yang tak muda. Anak muda, pembawa acara anak muda. Masya Allah, tabarakallah. Saya pernah datang acara pengajian, dipanggillah qari. Berikut ini pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita. Oh, tengok tentu ini baca Quran awanan khawatir. Khawatirnya tarik butui. Tapi kalau anak muda kan semangat kita. Oleh sebab itu maka anak-anak muda ini kita jaga. Yang merusak anak muda ini ada 3. Yang 3 ini ibarat penyakit di penyakit yang hebat. Sekarang yang banyak membunuh orang 3. Pertama, jantung koroner. Kedua, diabetes mellitus, gula darah, kencing manis. Yang ketiga, CANCER, cancer. CANCER, cancer. Orang kita payah hidup, apa meninggal? Kanker. Jantung koroner, diabetes mellitus, cancer. Itu penyakit yang banyak membunuh orang. Makanya kita dengar, dia apa meninggal? Serangan jantung. Sianu kenapa meninggal? Gula darah naik. Sianu kenapa meninggal? Kena kanker stadium 4. Pernah tak Bapak Ibu dengar? Kenapa dia meninggal? Kena panu. Tak pernah kan? Oleh sebab itu ada 3 yang berbahaya bagi manusia. Tapi ada yang lebih berbahaya. Kalau orang kena kanker, nampak dia. Kanker otak, kanker tulang. Kalau ada orang kena diabetes, bisa dites, nampak. Tapi yang 3 ini berbahaya. Yang dirusaknya bukan orang tua, anak-anak muda. Yang pertama yang merusak anak muda kita adalah narkoba. Mudah-mudahan selamat anak muda kita ini semua dari narkoba. 1,6 ton narkoba ditemukan, dimasukkan ke dalam laut, ditarik ke tepi pantai dari luar negeri, dijual di Indonesia. 1,6 ton. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau 1,6 ton kita hirup bersama-sama 6 bulan mabuknya. Error semua. Bayangkan itu. Bayangkan kalau Bapak anggota dewan pecandu narkoba. Berikut ini sidang paripurna. Ini sedang sakau. Adapun APBD untuk Kabupaten Kampar 20% untuk pendidik. Dia megang martil, untuk kepala wakil. Bayangkan. Bapak Ibu hari ini boleh tersenyum, hari ini boleh tertawa, tapi ingat, anak SMP yang sekarang kena narkoba 2018, 2028 itu yang akan jadi anggota legislatif. Betul? Sekarang SMP kelas 1 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 3, 4 berapa? 10. Maka 2018 SMP kelas 1, 2028 dia sudah sarjana, dia ikut tes PNS, dia akan menjadi pegawai Pemda Kampar, akan menjadi pegawai Pemprov Riau, akan menjadi Pemko Pekanbaru, akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun tak ada kepala, akan menjadi anggota legislatif, mencaleg dia, menang dia, dan akan rusak negeri ini. Oleh sebab apa? Narkoba. Maka ibu mesti tegas,
Pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Duit mana? Saya nengok kotak nih nggak pulang duit. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mesti tegas. Ibu jangan pernah takut untuk bicara. Duit yang kasih kemana? Motor di mana? Kunci mana? Pergi sama siapa? Pulang jam berapa? Itu kemarin saya tengok di lemari kamu banyak tepung, apa itu? Narkoba ya? Enggak mak, bedak. Kalau ibu sudah berhenti merepet, dunia sudah kiamat. Macam mesin pompong rusak. Lebih baik ibu merepet daripada bertasbih. Karena bertasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulut bertasbih, anak pakai sabu-sabu. Mulut bertasbih, anak melakukan perbuatan dosa. Lebih baik ibu merepet. Kemana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Karena selangkah lagi akan masuk surga gara-gara tasbih. Tapi kalau anak tak dijaga, maka dia akan menarik kita ke dalam neraka jahanam. Mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Tiap hari berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau berdoa itu harus 2 kali hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini ada orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Kenapa bapak robah doa? Rupanya istri pertama hasanah, yang kedua Fatimah. Soalnya sahabat hasanah 2 kali, Fatimah mengamuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semua, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung dengar pengajian saya, 2 hari sesudah itu mati langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu Belanda datang menembak, Jepang datang membunuh, datang Inggris menjajah, Singapura, Brunei, Malaysia itu Inggris menjajah. Indonesia itu yang menjajahnya adalah Belanda. Sedangkan sebagian negara dijajah oleh Portugal. Portugal itu Persatuan Orang Tua Gatal. Portugal itu nama negara. Itulah yang banyak merusak. Berdarah-darah, ditembak pakai senapan, mati, nampak darahnya, nampak pelurunya, dipotong pakai samurai Jepang, nampak. Tapi sekarang tidak berdarah, tidak luka, kulitnya tidak luka, wajahnya tidak luka, tapi otaknya error. Gara-gara apa? Lem kambing. Dulu kita beli lem untuk ngelem panci bocor. Sekarang lem di muka anak SD dihirup beramai-ramai. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari lem. Kalaupun ada yang sudah memulai lem, ganti lem kambing menjadi tepung kanji. Insya Allah kuat hafalan. Banyak anak-anak tahfiz nanya saya, Ustaz, kami tahfiz Quran, apa yang kami makan biar supaya kuat hafalan? Makan tepung kanji. Macam mana kuatnya dia menempel? Kuat makan. Percaya pula dia. Mana ada faktor makanan? Hafalan itu bukan karena makanan. Hafalan itu karena diulang. Hafal kaji karena diulang. Pasal jalan karena dilalui. Ini jalan, rumput itu tak akan tumbuh kalau selalu dilalui. Begitu jugalah anak-anak kita ini mesti sering bicara. Walaupun umur saya sudah 40 tahun, terbuka pula umur 40. Tapi orang tua tak pernah berhenti menasehati. Bukan berarti karena saya ustaz lalu tak pernah berhenti menasehati, tak pernah berhenti. Saya dipanggil mak saya umurnya 70 tahun, sudah tua ya. Dipanggilnya, Mat sini. Dia tak pernah manggil ustaz, panggil Mat aja. Mat sini. Ngasih nasihat. Maka ibu jangan mentang-mentang anaknya sudah sarjana, anaknya sudah jadi orang kaya, anaknya sudah jadi orang hebat, berhenti nasihat. Tidak berhenti. Sampai kapan ibu memberi nasihat? Sampai anak itu dicabut malaikat maut nyawanya, tetap ibu juga mengasih nasihat pada dia. Anak sudah mau mati, tetap ibu kasih nasihat, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah
Ustaz dari tadi kenapa ibu aja? Karena ibu yang paling lama dengan anak, yang mengandung 9 bulan 10 hari, ibu apa bapak? Yang menyusukan 2 tahun, ibu apa bapak? Walaupun kami pernah berusaha, tapi tak jadi. Saya waktu anak saya masih kecil, umur 3 bulan, 5 bulan, saya pegang, saya susukan, tak mau ya. Padahal masih kecil, bisa dibedakannya mana punya ayah, mana punya mak. Walaupun dia tak pernah kursus. Begitulah fitrah seorang anak. Makanya Musa alaihissalam waktu dihanyutkan ke Laut Merah, dihanyutkan ke Sungai Nil, tiba-tiba ditangkap oleh Asyah yang sedang mandi. Asyah istri Fir'aun, ketua dharma wanita Fir'aun. Tak ada anaknya, dia berdoa minta anak, dikabulkan Allah. Tidak hamil tapi bisa punya anak. Itu hebatnya Asyah. Ibu kalau mau tak hamil bisa punya anak, banyak-banyak berdoa, mandi Sungai Kampar. Nanti nampak anak-anak anyut, anak monyet. Pas Asyah sedang mandi, jangan bayangkan pula Asyah mandi. Nampaknya ada kotak. Itu ada kotak, ada kotak. Akhirnya kotak itu diambil oleh dayang-dayang. Ambil kotak. Begitu kotak dibuka, ditengok anak kecil yang lucu. Wow, amazing. Anak kecil, bayi Musa. Maka diberi nama anak itu Musa. Musa artinya orang yang hanyut di sungai. Jadi kalau ada nama bapak sini Musa, itu hanyut di sungai. Mohon maaf Pak Musa. Hanyut di sungai. Anak ini menangis pagi, petang, siang, malam. Kenapa? Karena mau minum susu. Waktu itu belum ada susu kaleng. Maka diadakanlah musabaqah. Bukan musabaqah tilawatil Quran, musabaqah menyusukan anak bayi. Siapa yang nanti bisa menyusukan anak ini, maka dia akan tinggal di istana. Maka diteslah satu-satu. Datang ibu satu menyusukan, makin menangis. Panggil satu lagi, tidak ada yang bisa mendiamkan. Akhirnya datang seorang perempuan bernama Yohanes. Nama perempuan itu Yohanes. Yohanes, ibu kandung Nabi Musa, ikut musabaqah. Begitu ibu kandung menyusukan, anak pun diam. Tengok hebatnya anak, bisa dibedakannya mana ibu kandung, mana ibu kota. Bisa dibedakannya. Apa maknanya? Makanya dari tadi saya katakan ibu. Karena ibu yang menjaga anak. Adapun bapak ini, mereka mencari nafkah, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tubang langgang, bintang tukang. Yang paling lama bersama anak adalah ibu. Ibu. Makanya kata Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka. Siapa lagi? Amaang. Ibu. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu yang mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusukan. Kalau ada bapak yang mau dapat 3, acubola dan 3. Coba mengandung, balik dari sini beli kelapa 1, ikat 9 bulan 10 hari. Bawa mandi, bawa tidur. Kalau ada yang mau merasakan melahirkan, balik dari sini beli mangga, telan bulan-bulan, keluarga bulan-bulan. Mana bisa? Oleh sebab itu jangan sepelekan perempuan. Kira-kira siapa yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Semua laki-laki yang ada di sini keluar dari perempuan, betul? Mana yang tak keluar dari perempuan? Mana ada? Semua. Saya ceramah di TV Malaysia. Selesai acara ceramah di TV Malaysia, lalu ngobrol-ngobrol. Ustadz Samad, saya ini sudah bekerja di TV ini 30 tahun. Rating yang paling tinggi, paling banyak penontonnya adalah biarpun ceramah, biarpun sinetron, biarpun cerita, yang paling banyak penontonnya, kata Bapak TV Al Hijrah Malaysia, apa kata dia, Kuala Lumpur, yang paling banyak kalau ceritanya tentang ibu. Kalau orang sudah cerita tentang ibu, pasti dia tersentuh. Semua orang, preman, bertato, berkumis keluar, rambut gondrong, tegap. Tapi kalau
kalau sudah cerita ibu meleleh ingus. Apa? Badan tuh dah mau tato, tapi pas dibuka tato, I love Ama dan. Enggak kita. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka peran ibu luar biasa. Ustaz Somad, saya ini pecandu narkoba Ustaz. Semua minuman sudah saya coba, bir, kampur, tua, Budweiser, vodka, mix, kasbot, semua sudah saya coba Pak Ustaz. Mabuk, macam-macam. Akhirnya tak ada yang bisa melarang saya. Polisi tak bisa melarang saya. Siapapun tak bisa melarang saya. Saya pakai narkoba. Sampai akhirnya suatu hari emak saya pergi ke Makkah, dibawanya air zam-zam tawaf 7 putaran. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anak. Dibawanya air zam-zam 7 putaran. Sehatkan anakku dari narkoba, sehatkan anak. Setelah itu dia pun datang ke rumah. Aku sudah balik dari Makkah, sini engkau. Ini air zam-zam sudah kubawa 7 putaran. Doaku itu saja. Dimandikannya saya, diminumkannya saya. Setelah itu saya pun sehat Pak Ustaz. Doa seorang ibu luar biasa. Maka ibu yang dapat menyembuhkan anak-anak yang sudah terkena. Yang belum terkena, ibu juga yang bisa menyelamatkannya. Dengan cara apa? Ibu sudah menyelamatkan lewat telunjuk ibu, lewat tangan ibu. Ibu panggil dia, 9 bulan 10 hari kau kukandung, 2 tahun kau kususukan. Aku tak ingin kau menjadi penghuni neraka jahanam. Kalau ada ibu yang takut sama anaknya, kok bisa dia takut? Padahal anak itu dulu panjangnya sejengkal, tapak kakinya 2 jari. Anak yang baru lahir, sejengkal panjangnya, 2 jari tapak kakinya. Kalau mau ibu cekik waktu itu mati. Jangankan ibu cekik, ibu bentak aja, hei, mati dia. Kalau tak percaya, cobalah. Nanti lahir, jangan, mati dia. Sekarang setelah dia besar, kenapa ibu takut sama dia? Padahal dia berada dalam genggaman ibu. Kalau ibu mengatakan mati, mati dia. Itulah mengapa setelah Allah Ta'ala langsung orang tua. Apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sembahlah Allah. Setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tapi orang tua ini ada 2, ada bapak, ada ibu. Bapak cuma dapat 1 kali abuka. Saya walaupun ustaz, tak bisa saya nasihati anak saya, hei anakku, kau patuh sama aku, karena surga di bawah tapak kakiku. Tak ada hadisnya. Mana hadisnya? Mana hadis surga di bawah tapak kaki bapak? Mana ada? Tapi apa kata Nabi? Al jannatu surga tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah tapak kaki ibu, walaupun kakinya berkurang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bangga malam ini, ibu-ibu banyak. Mana yang lebih banyak malam ini, ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Kenapa? Karena di antara bapak-bapak ada ibu-ibu. Tapi di antara ibu-ibu tak ada bapak-bapak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ini narkoba. Ustaz Somad, anak saya sudah kena narkoba, gimana cara mengatasinya Pak Ustaz? Tolonglah kasih doanya Pak Ustaz. Sampai sekarang saya sudah buka Quran, tak ada ayatnya, baca hadis tak ada doanya, tak pernah Nabi mengajarkan Allahumma inni na'udzubika min narkoba. Tak ada doanya. Makanya ketika ada ibu-ibu mengundang saya, Ustaz Somad, nanti habis pengajian boleh datang ke rumah? Oke, I'm coming. Sampai di rumah makan. Habis selesai makan, Ustaz, ada pertanyaan. Pertanyaan kenapa tadi di masjid tadi? Kalau pertanyaan sama saya tulis di kertas, nanti saya jawab. Ini pertanyaannya harus 4 mata Pak Ustaz. Bisa 3 pun bisa. Apa? Tolong bagaimana cara supaya anak saya berhenti pakai narkoba Pak Ustaz? Oh mudah saja. Gimana caranya Pak Ustaz? Catat ini. Doa Pak Ustaz, pokoknya catatlah. Apa dia? 0813. Nomor HP Pak Ustaz ya. Nomor HP siapa? BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi anak saya mau ditangkap, tangkap. Takutlah saya Pak Ustaz. Oke, kalau tak mau saya pulang. Rupanya diam-diam dicatat nomor tadi, lalu dihubungi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak BNN, iya. Bisa kami minta bantuan apa? Tolong tangkap anak saya.
bulan depan ditangkap, bulan berikutnya direhabilitasi. Begitu saya datang bulan berikutnya, ibu-ibu sudah senyum. Gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah kenapa? Anak kami sudah ditangkap. Sehat, berhenti narkoba, menikah, punya anak, punya masa depan. Anak kalau sudah kena narkoba, putus urat sarafnya, tak bisa lagi dibedakannya mana emaknya, mana musuhnya. Dicabutnya samurai, kau harus mati. Padahal emaknya, aku emakmu, tidak, kau adalah musuhku. Karena kau tidak memberi aku narkoba, karena aku sakau. Berapa banyak ibu-ibu masak nasi goreng pagi, tak masak-masak. Tengok rupanya tabung gas sudah dijual anak. Orang kalau kena narkoba, udah error otaknya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu alhamdulillah bapak-bapak anggota dewan kita sudah meloloskan namanya Perda Anti Narkoba. Alhamdulillah. Perda narkoba. Kalau ada kepala desa melindungi pecandu narkoba, tangkap. Bapak polisi tak bisa nangkap. Kenapa? Tidak ada payung hukumnya. Sekarang sudah dikeluarkan Perda, peraturan daerah. Yang mengeluarkan siapa? Anggota legislatif. Tapi ini belum selesai. Dia baru bisa selesai kalau dilanjutkan periode berikutnya. Intinya apa? Coblos sekali lagi. Oh, ujung-ujungnya Ustadz Somad mau kampanye rupanya. Nah, saya tak ada kampanye. Untuk apa saya? Saya tak mau jadi anggota dewan. Kalau mau saya jadi wakil presiden bisa. Saya cuma mengajak umat memilih wakil yang peduli pada anak-anakmu muda. Pilihlah orang yang punya visi misi ke depan. Perda narkoba dikeluarkan, perda pendidikan agama dikeluarkan, ada perda yang paling mantap. Saya baru pulang dari Lok Semawi. Lok Semawi itu Aceh. Di Aceh saya ceramah, mantap perdanya. Perda Lok Semawi, perempuan tak boleh duduk ngangkang. Mantap. Tempat kita ini kenapa banyak perempuan masuk angin? Karena duduk ngangkang. Mohon maaf nih Tuan Guru, cakap saya ini tak sopan, tapi ini real, nyata, true story. Banyak. Siapa yang bisa mengatasi? Ustadz Somad lewat ceramah, jagalah anak perempuan kita, jaga. Mana bisa? Tapi kalau anggota dewan yang mengeluarkan perda, tidak boleh duduk ngangkang. Siapa yang duduk ngangkang, tangkap. Polisi, print. Tutup. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Inilah hebatnya. Mana yang lebih hebat? Ceramah ustadz atau anggota dewan? Bingung kan? Mau bilang anggota dewan, tak enak hati sama ustadz. Mau bilang ustadz, nanti takut anggota dewan tak menerima proposal. Tak apa-apa, jangan ada dusta di antara kita. Ini masjid nih. Masjid kan? Walaupun belum siap, ini masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narkoba, ya Allah, selamatkan anak cucu kami dari narkoba ya Allah. Tak pula ada yang mengaminkan, kena nampaknya nanti. Ustadz Somad, saya di tengah malam duduk tahajud di atas sajadah, terus tiba-tiba suami saya pulang malam mengetuk pintu, terus pas saya buka dia sedang sakau kena narkoba, membawa WTS pulang ke rumah. Ustaz, dulu kenapa tidak fit and proper test? Itulah Pak Ustaz, dia datang ke rumah membawa mobil besar, rumahnya 2 tingkat, duitnya banyak. Kusangka kalau nikah sama dia aku bahagia, ternyata risau Pak Ustaz, rasanya tidur sama babi hutan. Oleh sebab itu nanti kalau ada anak lajang mau menikah dengan anak bapak ibu, adakan dulu fit and proper test. Fit and proper test penerimaan calon menantu. Panitia tim 12. Tim 12 malam, jangan terus Pak. Pelindo anggota dewan kabupaten dan provinsi. Tim seleksi Ustadz Abdul Somad. Saya ngetes, saya tengok
bersama dokter. Nanti dokter akan membawa senter kecil untuk menengok matanya. Coba buka mata. Sehat. Buka mulut. Tengok. Kami tes darahnya nanti, apakah dia pecandu narkoba atau tidak. Pada saat itulah orang maunya positif apa negatif? Negatif. Selama ini selalu orang mau positif, tapi kalau sudah tes narkoba dia mau negatif. Pasti tes positif, jangan kita terima. Siapapun dia, jangan kita terima. Kalaupun mau diterima, saya terima dengan syarat rehabilitasi. Ibu sangka murah rehabilitasi. Sebulan 3 juta, setahun 36 juta. Makanya sekarang yang susah-susah, sakit-sakit sikit, anak di pesantren 1 juta, tak apa-apa. Anak nomor 2 pesantren 1,5 juta, tak apa-apa. Daripada dia masuk ke rehabilitasi 3 juta untuk dia saja, 1 anak. Kalau gitu mati aja lah Pak Ustaz. Jangan mati, setengah mati, lebih parah. Nauzubillah. Ini anak, ini bukan ayam. Ayam aja kita tak mau mati, kambing aja kita tak mau mati, apalagi anak. Oleh sebab itu maka kita jaga dia dari narkoba. Anak minta pisau, mak minta pisau, jangan. Nanti tanganmu luka. Anak minta pisau, tak kita kasih. Tapi anak minta duit, kasih. Minta HP mahal, kasih. Minta motor, kasih. Minta mobil, kasih. Ternyata kita sedang membunuh dia dengan kenikmatan harta. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 9, habis setengah jam cerita narkoba. Tadi saya janji berapa penyakit? 3. Jantung koroner, diabetes mellitus, cancer. Yang pertama bahaya narkoba. Yang kedua pergaulan bebas. Narkoba insya Allah sudah selesai. Yang kedua pergaulan bebas. Itulah mengapa di masjid ini tidak boleh laki-laki perempuan didekatkan. Perempuan, walaupun ada laki-laki, ini untuk mengawal. Laki-laki, walaupun ada perempuan, salah masuk. Tidak boleh campur aduk laki-laki dan perempuan. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kenapa tadi waktu mau foto sama Ustaz harus ada laki-laki di samping? Kenapa tak boleh ada perempuan? Takut dikrop, dipotong, dimasukkan ke FB. Istri yang ketiga. Bahaya, fitnah yang luar biasa. Oleh sebab itu maka jagalah. Saya tidak bicara tentang masalah jilbab, karena saya sudah tengok satu-satu semua. Jilbabnya sudah syar'i, alhamdulillah. Jilbab itu panjang menutupi tangan. Nih jilbab panjang, kalau tangan diturunkan tertutup. Nah, panjang begini jilbab. Kalau tangan turun ke bawah tertutup dia. Nah, panjang. Ini ada jilbab ini diputar ke leher. Namanya jilbab sakaratul maut. Jilbab itu gunanya untuk menutup tangan, bukan menutup leher. Leher sudah tertutup, jangan dililitkan. Ini dililitkan leher, lilit. Makan lontong, undangan acara pesta, dia yang makan, kita yang khawatir mati. Ada pula model jilbab. Jilbab itu pakai kain dulu di dalam menutup rambut, baru pakai kain di luar. Kain dulu dalam, tutup rambut, baru pakai kain di luar. Ini enggak, satu kain aja, keluar lah ujungnya. Dikasih pula kuning-kuning di ujung. Rambutnya dikasih kuning-kuning. Nanti anak bertanya, mak, kenapa tante itu rambutnya ada kuning-kuning? Kucing kuno. Itu nama jilbabnya pasrah tapi tak rela. Jangan ada lagi tuh. Tengok jilbab yang panjang, tertutup dari kepala, yang nampak tinggal ini. Batas wajah itu mana? Sejengkal ke atas. Dari mulai dagu sampai batas tumbuh rambut. Ini tumbuh rambut. Tumbuh rambut yang normal, bukan sampai ke belakang. Sampai dari paku kiri ke paku kanan. Mana paku? Nih, paku telinga. Kalau tak ada paku agak-agak. Yang pakai cadar baik,
Jangan ejek perempuan pakai cadar. Lebih 200 hadis tentang cadar. Tapi saya tak setuju yang mewajibkan. Tapi berbeda pendapat kita boleh. Kalau ada ustaz yang mewajibkan cadar, itu pendapat dia. Kami pakai pendapat yang pertengahan. Yang pakai cadar bagus, jangan diejek. Nah, ini ada orang ngejek. Asal nampak orang bercadar diejek. Menengok orang bercadar ngejek. Nengok orang tak pakai celana diam. Nengok orang bercadar ngejek. Nengok orang tak baju panjang diam. Kalau ada orang ngejek bercadar tapi diam menengok orang buat dosa, itu otaknya berkudis, berkurang kepalanya. Oleh sebab itu maka kita luruskan, perempuan yang bercadar dia bukan menjaga matanya, bukan menjaga wajahnya. Perempuan yang bercadar dia menjaga mata bapak-bapak supaya tidak gatal. Bukan dia menjaga pipinya supaya jangan kena matahari. Mahasiswi yang pakai cadar bagus supaya dosen-dosen di lokal itu fokus. Banyak dosen itu tak fokus karena yang duduk di depan mahasiswi cantik-cantik, akhirnya menulis pun sampai ke bawah. Bapak udah habis penboard. Oh iya, Ustaz kok tahu? Saya kan dosen. Bukan saya, kawan-kawan itu. Oleh sebab itu maka ini semuanya, tapi yang pertengahan wajah dibuka. Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, maaf, menstruasi, la yasluh laha an yura minha, tak boleh nampak illa hadza, wajah boleh nampak, wa hadza, ini boleh nampak, maka lengan ditutup, lengan tutup. Ini kadang banyak jilbabnya panjang tapi bajunya pendek, disuruh moto. Nah, tentu yang moto mengamuk. Tutuplah lengan ini sampai sini. Yang nampak itu zahiruha wa batinuha. Batin, zahir, zahir, batin. Yang ini nampak, yang ini nampak. Wajah ini biarkan saja apa adanya. Tangan ini kuku diperiksa. Ujung kuku di pesantren dulu, ujung kuku diperiksa. Asfaroka, tengok kuku. Inna syaitana yaqudu ma talamiha, setan duduk di kuku yang panjang. Ini kuku panjang. Macam mana cebok? Kuku panjang. Kuku kiri panjang. Patutlah bakwan tadi sedap. Untung udah makan malam. Yang boleh belum memang hilang selera. Ingatnya dia mau muntah. Nauzubillah. Perempuan dijaga kukunya, tangannya, dia akan ngasih makan anaknya. Wajah, biarkan aja apa adanya. Jangan ditonton sinetron Korea. Sudah tahu wajah orang Indonesia dua warna, hitam dan hitam manis. Jangan dulu waktu saya lajang diingatkan sama ada jamaah, Ustaz jangan nikah sama perempuan hitam manis. Kenapa gitu Pak? Habis manisnya tinggal hitamnya. Itu tak betul. Karena ada yang kekal abadi, yang tak lapu karena hujan, yang tak lekang karena panas. Apa dia? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Kau cantik karena bekas tahajud di tengah malam. Kau cantik karena bekas mata membaca Yasin. Kau cantik, bukan cantik karena bedek kali 2 inci. Ditonton sinetron Korea, sudah jelas orang Korea putih, orang kita sawo matang dan sawo hampir busuk. Ditonton Korea, dipakailah bedak 2 inci. Banyak perempuan ini, kita tengok wajah dia, ingat kita tepung terigu, pangkingan tebal. Sampai di tempat acara, kipas angin mati, panas pula. Lunturlah dempul. Ustaz sudah berceramah, jangan cukur alis mata. Tapi karena dia mencukur, udah ditengok macam genderuwo dah. Dicukur, menggelentar tangan mencukur. Hilang. Kawan nggak boleh balik nelpon, gimana kita jadi undangan hari ini? Akhirnya hilangkan dua-duanya. Gimana cara Anda mau datang? Kalau mau sampai ini gimana? Untung
untung nampak spidol whiteboard. Pasanglah 100. Sampai di tempat acara panas ya, iya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Balik ke rumah jam 9 malam, undangan, mati lampu. Ketuk pintu, suami pun buka, tengok Allahu la yuqallib la yauma fi samawati wa ma fil ardh man alladhi ikobini aju. Alhamdulillah itu tak terjadi di Becak dulu. Alhamdulillah. Maka kalian yang lajang-lajang jangan terpukau tertipu karena make up, make up. Make artinya membuat, up naik ke atas. Make up membuat naik ke atas. Dagu turun, dibuat ke atas. Pipi turun, dibuat ke atas. Hidung turun, dibuat ke atas. Disuntikkan plastik namanya silikon. Suntikkan. Udah jelas hidung kita pendek. Yang ditonton Joda Akbar. Ini naik ke atas, suntik. Sudah jelas dagu kita orang Indonesia pendek, yang ditonton abad kejayaan Turki, Korea, India. Itu yang ditonton. Ingin macam itulah. Tonton aja lah sinetron tenggelamnya kapal Wonder Wheel, Sengsara Membawa Nikmat. Itu aja tonton sesuai dengan kadar kita. Ditonton yang barat-barat, yang bule-bule, akhirnya mau mancung, dagu pula mau lesung pipit di sini. Suntikkan di sini silikon, suntikkan di sini silikon. 2 bulan hidung turun, dagu turun. Pas macam nenek sihir. Tinggal ngambil sapu lidi aja. Na'udzubillah. Kau cantik karena baca Quran, kau cantik karena tahajud. Ini penting bagi anak-anak muda. Jangan sampai kalian salah pilih. Kalau sudah salah pilih, hancur berkeping. Na'udzubillah. Pergaulan. Bapak harus tegas. Hari Sabtu sore sudah datang anak lajang membawa sepeda motor. Pak, saya bapak anak bapak sebentar ya. Tidak. Sebentar aja Pak, ke pasar Minggu. Tidak. Sebentar aja Pak. Tidak, pergi balik sana. Nanti kami belikan bapak mie ayam. Apa? Bapak sama ibu harus kompak. Antara bapak presiden, wakil presiden harus bersama dalam suka dan duka, termasuk menyelamatkan anaknya. Bu, nanti kalau ada anak lajang bilang tidak ya, iya. Begitu juga bapak ya, iya. Pak, saya bawa anak bapak. Tidak. Mie ayam Pak, jangankan mie ayam, pakai bakso pun tidak. Datang ibu dari belakang, bawalah. Kami dulu lebih parah lagi itu. Ini harus seragam kita menyelamatkan anak-anak muda kita. Ustaz Somad ini pandai ceramah aja tuh. Jangan-jangan dia dulu waktu kuliah di Mesir pacaran. Enggak. 4 tahun saya di Kairo, 2002 saya pulang. 98, 99, 2000, 2001, 2002 4 tahun saya di Mesir, tak ada pacaran sekali pun tak ada. Kenapa? Tak dapat. Oleh sebab itu maka kalau ada anak-anak KKN menelpon saya, Ustaz Somad, kami KKN, di tempat kami dibuat satu rumah laki-laki dan perempuan, mana nomor kepala desanya? Mana nomor kades? Ini saya telepon. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Itu kenapa anak KKN dibuat satu rumah laki-laki perempuan? Mau kalian nanggung dosanya? Pisahkan itu. Pisahkan rumah sana. Baik Pak Ustaz. Gitu. Yang buat bersatu. Di sini bersatu apa pisah? Alhamdulillah. Untung pisah. Kalau sempat bersatu tadi. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepala desa, tanggung jawab Bapak Camat, tanggung jawab Bapak anggota dewan. Maka semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Anak gadis kita, ini Ustaz Somad ini pandai ceramah aja nih. Anak gadis pakai jilbab, anak gadis jangan pacaran. Jangan-jangan anak gadisnya tak pakai jilbab. Anak saya satu, laki-laki. Oleh sebab itu maka mesti kita selamatkan ini dunia akhirat. Ustaz Somad di kampung ini sebulan yang nikah 40 orang. Banyak Pak Kuat ya. Itu story, kisah nyata.
Pak Kua kawan saya, Pak Kuanya kawan akrab saya. Apa kata dia? Di kampung kami yang menikah sebulan 40 orang. Banyak, tapi yang betul-betul menikah cuma 20. Yang 20 lagi MBA, married by accident. Mau tak dinikahkan takut meletup, mau dinikahkan kita marah. Padahal mestinya hari itu calon mertua memanggil calon menantu dengan kalimat yang lembut. Hai Abdul Somad. Oke, kalau tak setuju kita ganti nama lain. Hai Abdul Hamid. Tentu dia menjawab, iya Bapak. Tapi kan hari itu marah. Hei setan. Marah. Kenapa? Karena sudah rusak kehormatan yang mestinya hari itu lembut. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Tapi hari itu dengan marah. Aku nikahkan engkau dengan tunai. Jangan datang ke sini lagi. Marah. Padahal hidup hanya sekali. Buatlah hidup yang berarti. Dibesarkan dengan tetes 10 keringat dan air mata. Melahirkannya bersimbah darah. Tapi saat hari pernikahannya justru hal yang paling menyakitkan. Oh, hidup tak akan terulang sekali lagi. Jaga anak-anak gadis kita, jaga anak lajang-lajang kita. Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah kepala rumah tangga, pemimpin. Anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak-anak gadismu, naro. Apa arti naro? Dari api neraka. Maka jangan kasih nama anak naro. Siapa itu Pak? Naro, anak saya neraka itu. Robah. Nama anak bapak siapa? Paradise. Mantap. Apa itu Pak? Surga apa Ustaz? Mana ada surga paradise? Bahasa Inggris. Oh. Nanti masuk surga, tapi surga Inggris lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak lajang, anak gadis kita selamat insyaallah. Amin. Saya insyaallah kalau lajang anak saya itu nanti mau saya pinangkan. Begitu nanti dia lajang, saya tanya, mana perempuan yang kau mau? 7, biar ayah pinang. Aku tak mau ya, kalau itu aku aja pinang. Untuk dia juga. Saya anak lajang saya itu nanti saya tanya, mana yang kau mau? Pinang. 1, 2, 3, 4. Mari kita pinang. 1 aja cukup ya, oke. Yang 3 untuk ayah. Ustadz Arifin Ilham 17 tahun anak itu, Alvin itu 17 tahun langsung dipinangkan. Apa tunggu lama-lama? Saya kalau tahu saya nikah itu baik, kalau tahu saya nikah itu baik, pagi bersunat, sore nikah langsung. Apa tunggu lama-lama? Betul? Ini mau manas-manas yang belum nikah ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Siapa yang tak sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Adik-adik mahasiswa yang belum mampu menikah, maka kalian banyak puasa sunat. Kalau banyak puasa sunat, nafsu ada, tenaga ada. Bro, ada cewek cantik, ada nampak lagi. Kalau kunang-kunang. Bagus, banyak-banyak. Apalagi adik-adik mahasiswa, banyak-banyak kalian puasa sunat. Senin, Kamis, 8 hari dalam sebulan. Bisa menghemat. 1 piring lontong berapa kali? Apalagi kalau puasa Nabi Daud, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Banyak yang bisa dilakukan. Tapi etos kerja tetap, kuliah tetap, prestasi tetap. Maka ini yang baik. Ustaz Somad, saya sudah minang tak diterimanya. Kau minang sama siapa? Saya sendiri datang. Datang dia sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, aku ingin minang anakmu. Apa yang kau bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makanlah dewaan cinta. Kau kenyang pakai cinta. Jangan datang sendiri. Tanya,
Coba selidiki baik-baik. Kira-kira calon mertua ini siapa ustadznya? Oh, kami sama Buya. Bawa Buya. Buya. Kawannya mau Buya menghadap. Assalamualaikum. Buya, sehat Buya. Iko siapa? Iko anak lajang yang ini. Eloknya Buya. Bisa. Oh, ini calon mertua ini tak hobi pengajian, tapi dia dekat, suka dengan anggota legislatif. Bawa Pak Wahid. Bawa Pak, datang sana. Bawa Pak anggota dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa Pak? Ini teman kita. Oh, bisa cocok. Yang bawa ambo. Kalau bawa ambo nanti ambo yang ditimu. PD kan Ustaz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah menyelamatkan anak-anak muda kita. Jangan biarkan dia duduk di ruang tamu. Ini datang nanti anak lajang. Pak, ada anak gadisnya. Ada. Sebentar ya. Duduk. Silakan. Nah, duduk ya. Papa sama mama mau nonton TV di belakang. Kalian duduklah sini. Itu artinya abisina. Kenapa diberi kesempatan? Dia tanya kawan saya, kamu nikah sama istri kamu ini gimana dulu? Aku bertamu ke rumahnya man. Pertama kali aku datang, dipersilakan masuk. Yang kedua kali, langsung bapaknya manggil, sini nek, sini sebentar. Ini tetangga-tetangga sudah melihat kami di sini keluarga terhormat. Kamu datang sudah 2 kali kemari. Tujuannya apa? Kalau mau meminang, pinang dengan baik. Bawa keluarga. Kalau cuma main-main saja, out. Akhirnya saya bilang karena ketakutan, saya mau minang Pak. Ada takut. Begitu. Ini bukan anak ayam. Ini anak orang, ini bukan anak kucing, bukan jumpa di tong sampah. Dia punya kehormatan dan kemuliaan. Anak-anak gadis adalah timun. Anak lajang, durian. Timun kalau didekatkan dengan durian, siapa yang hancur? Timun. Di atas sobek, di bawah bonyong, hancur berkeping. Jaga kehormatan anak-anak gadis kita. Jaga kehormatan kemuliaan anak gadis kita. Insya Allah, mudah-mudahan anak yang baik-baik, laki-laki yang baik-baik, lajang yang soleh-soleh, perempuan yang solehah-solehah, dipertemukan Allah lah kalian dalam pertemuan yang baik insya Allah. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah udah amin. Dia tak tahu istrinya menengok dari samping. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya saat nanti anak bertanya, "Papa, ayah sama mama di mana jumpa?" Di Masjid Pencah Kelubi. Kapan? 2018. Waktu itu ada ustaz ceramah. Siapa namanya? Ustaz Somad. Mana ustaz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Situlah kami jumpa. Gimana ceritanya? Waktu mama keluar, asik menengok ayah kau, kepleset, becek. Jatuh, datanglah ayah membawakan payung. Indah diceritakan. Pertemuannya di mana? Masjid Pencah Kelubi. Acara apa? Pengajian tabligh akbar. Indah diceritakan. Sekarang banyak orang tua tak bisa menceritakan kepada anak, malu. Mama, jumpa sama ayah dulu mana? Salah sambung. Ayah, jumpa sama mama dulu mana? Tangkap security. Tak enak diceritakan. Ayah, gimana jumpa sama mama? Saya tanya, banyak dosa. Padahal dia yang pelaku dosa. Oleh sebab itu maka selalu memintakan yang baik-baik. Ibu di sujud terakhir minta kepada Allah, usolli sunnatal hajat, minta menantu soleh lillahi ta'ala. Di sujud terakhir, ya Allah, tolonglah kirimkan seorang menantu yang soleh. Ikulah hampir expire yang. Tapi kalau doanya di rumah, kalau doa di masjid jangan kuat-kuat. Di masjid jangan kuat-kuat. Ya Allah, tolong kalau kirimkan seorang menantu. Aduh, kawan dengan sama siapa? Nah, kalau doanya di masjid, doanya jangan kuat-kuat diam-diam. Kalau ada kawan tanya, oh anda apa? Selamu lah. Boleh tanya-tanya. Doa, jangan pernah berhenti berdoa. Doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau dengan dia? Tidak ada yang susah. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun.
Adinda, aku tak pernah mencari engkau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang pertemukan kita. Apa kata si perempuan? So sweet. Baik yang dimuliakan Allah SWT. Dah selesai dua penyakit. Penyakit yang pertama narkoba. Penyakit yang kedua pergaulan bebas. Penyakit yang ketiga aliran sesat. Sekarang ada aliran sesat yang baru, namanya aliran ubur-ubur. Aliran ubur-ubur ini hanya bisa ditangkap oleh SpongeBob. Ada aliran mengatakan sholat cuma 3 waktu saja, subuh, zuhur, isya, maghrib, subuh, zuhur, maghrib. Namanya Islam waktu telu, siji loro telu. 3 waktu saja cukup. Datang pula aliran lebih hebat lagi, katanya cukup, tidak perlu subuh, zuhur, yang penting eling aja, pejam mata, ingat, udah. Hayya 'alas shalah. Orang pergi ke masjid, dia enggak. Kenapa? Eling, ingat sama Tuhan. Udah cukup. Sholat kalian tak diterima. Sholat kalian yang ke masjid itu tak diterima karena kalian sholat bawa najis. Di dalam perut kalian kan, maaf, ada tai, ada kencing, maka tak diterima karena di dalamnya ada najis. Iya juga. Orang yang tak ngaji, iya juga. Dia tak tahu yang disebut najis itu kalau keluar dari kumul dan dubur. Keluar dia baru, kalau di dalam dia tidak najis, bro. Makanya ngaji sama Buya, datang pengajian. Kita punya guru di sini. Jangan ngaji di YouTube, ngaji di Google. Boleh kami ngaji mendengar pengajian Ustaz Somad? Boleh. Tapi kalau tak paham, tanya tuan guru, bawa videonya. Ustaz, ini ada di Pekanbaru namanya Ustaz Somad, ini isi ceramahnya. Betul tak katanya? Oh betul ini, betul ini. Ustaz ini soleh nih, tengok mukanya. Tanyakan ke guru. Kalau guru tak setuju, jangan amalkan. Bertentangan dengan mazhab kita. Kita akidahnya Asy'ari, mazhabnya Syafi'i, tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, tarekatnya Naqsyabandiyah, tarekatnya Syaziliyah. Berguru. Selesai saya pengajian, datang ibu-ibu membawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ya, saya ini orang yang berzikir. Ada pertanyaan spiritual yang mau saya tanya sama Ustaz. Apa namanya, Bu? Saya setelah ikut zikir ini, saya bisa melihat apa yang ada di balik dinding-dinding. Bahkan semua yang tersembunyi bisa saya tengok. Hai, wahyo. Tamu yang mau datang ke rumah bisa saya tahu. Kalau saya bawa mobil, apa yang ada di balik bukit bisa saya tahu. Apa yang tersembunyi di balik dinding saya tahu. Saya tanya, jujur jawab, jangan bohong. Ya. Setelah ibu bisa tahu yang tersembunyi-sembunyi, makin ingat Allah atau makin lupa? Jawab. Makin ingat Allah atau makin lupa? Terus terang makin lupa saya sama Allah. Ibu sedang dimainkan setan. SOS, standar operasional setan. Bisa setan memainkan orang lewat zikir? Bisa. Karena niat dari awal tak betul. Mau kebal, mau jalan di atas air, mau bisa menghilang, mau mencuri duit orang, maka diselewengkan oleh setan. Na'udzubillah. Berguru. Kalau ikut tarekat, siapa mursyidnya? Kalau ikut zikir, siapa gurunya? Man la syaikhalahu. Siapa yang tak berguru, fasyaitanu syaikhuhu, maka setanlah gurunya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Oleh sebab itu ada pondok pesantren, masukkan anak ke pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari, ulama besar, berguru kepada Imam Masjidil Haram. Setelah pulang ke Tebu Ireng mendirikan pesantren. Itulah yang masyhur sekarang. Sekarang dipimpin oleh Gus Solahuddin Wahid, anak dari Wahid Hashim, anak Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa akidahnya? Asy'ari. Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali, fikihnya Syafi'i. Jawa, Nahdlatul Ulama. Kita di Riau, Sumatera Barat, Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Siapa pendirinya? 2, Inyak Candung, Inyak Jaho. Inyak Candung, Inyak Jaho membuat ormas namanya Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Sama,
akidahnya Asy'ari, tasawufnya Ghazali, fikihnya Syafi'i. Sumatera Utara, Medan, Al-Wasliyah, sama Al-Wasliyah didirikan oleh murid-murid dari ulama besar Syekh Hasan Maksum. Tasawufnya Ghazali, fikihnya Syafi'i, dan akidahnya Asy'ari. Jangan sampai keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang aliran macam-macam, ada Khawarij, ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada, pokoknya pusing kepala kita. Maka berguru, belajar yang benar. Kalau sudah ikut aliran sesat ini, na'udzubillah, katanya waktu dia sedang berzikir tiba-tiba turun 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kalau memang turun Israel, kenapa tak disentapnya nyawa kamu? Kenapa tak mati aja sekalian? Kata dia waktu dia sedang berzikir turun 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, lalu mengangkat dia menjadi nabi. Engkaulah nabi terakhir. Nabi terakhir kan Nabi Muhammad. Ada lagi susulan. Tiap hari orang berkata, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi mereka pandai membelok-belokkan ayat. Siapa nabi kalian terakhir? Muhammad. Siapa nabi kalian terakhir? Muhammad. Salah. Nabi yang terakhir Ahmad. Ini ayatnya surat As-Saff. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Nah, siapa nabi terakhir? Muhammad apa Ahmad? Siapa ya? Mulai dia error. Karena dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hasyir, Aqib, Fatih, Khatib, itu semua nama dia. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Toha itu dia juga. Salatullah, salamullah ala Yasin, Habibillah. Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Hasyir, Aqib, Hamid, Khatib, Fatih. Itu semua nama dia. Makanya kalau kenalan sama orang jangan cuma tahu nama satu. Nama siapa? Abdul Somad. Pas dicari di FB, loh, kok nggak ketemu? Nama saya di FB Anton. Makanya kalau orang Malaysia tanya, nama awak siapa? Ibrahim. Nama Glema? Bram. Nama awak siapa? Noh. Nama Noh. Nama keren? Noah. Oleh sebab itu maka nama siapa? Aisyah. Cari di internet Christina. Rupanya karena tertarik sama Christina Aguilera yang pusatnya sebesar ibunya. Pusatnya nengok juga ternyata. Dan orang bercerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti kita jaga anak-anak kita. Tapi kalau dia sekolah pesantren, dia tak bisa ditipu. Siapa nama nabi kalian? Muhammad. Oh, salah. Nabi terakhir bukan Muhammad. Ini Ahmad, tengok. Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Oh, jadi kalau ada nama di Quran berarti nabi. Iya, kalau begitu setelah Ahmad ada lagi nabi. Siapa namanya? Nasrullah. Mana? Ini ayatnya. Iza ja'a Nasrullah nabi. Kalau gitu setelah Nasrullah ada lagi nabi terakhir. Ini dia ayatnya. Mana dia? Qul huwallahu ahad, Allahu. Akulah nabi terakhir. Ini gambar nabi terakhir. Dia sedang bilang aku nabi terakhir. Tidak ada nabi terakhir kecuali Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha, yang mengaku nabi terakhir. Ada lagi, ulangi syahadatnya karena dia kafir. Kalau ada mengaku nabi ikut nabi palsu, maka gugur 4 fardu kifayah. Tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya ini bagaimana? Campakkan ke Sungai Kampar supaya dimakan ikan-ikan di Karamba. Kejam sekali Ustaz Somad. Kalau gitu kita lembutkan, campakkan.
Maka persatuan yang paling penting apa dia? Peran pemuda pasca kemerdekaan. Selamatkan diri dari narkoba, selamatkan diri dari seks bebas, selamatkan diri dari aliran sesat. Setelah itu barulah kita bisa berkarya. Di atas ini contoh-contohnya. Mau jadi kades silakan, mau jadi anggota dewan silakan, mau jadi buya silakan, mau jadi apapun kalian silakan. Hai anak-anak muda, kira-kira bakat kalian kemana? Kau condongnya kemana? Saya rasanya dari kecil memang sudah main-main martil Pak Ustaz. Berarti mau jadi hakim. Masuk Fakultas Hukum Universitas Islam UIN Suska. Kalau kertas sudah masuk, berarti saya sudah ceramah 1 jam. Nanti kalau ada yang bertanya, apa isi ceramah Ustaz Somad tadi? Entah apa isi. Pak Ustadz, berapa batas penghasilan kebun sawit yang harus dikeluarkan zakatnya? Zaman Nabi tak ada sawit. Makanya ada orang mengatakan, aku tak mau mengeluarkan zakat sawit. Bapak tak mau mengeluarkan sawit? Nanti Pak Ustadz, kalau sawit ini bisa dikunyah macam kurma, baru saya keluarkan zakat. Ada orang gitu. Karena zakat sawit ini pakai kias. Makanya Majelis Ulama Indonesia membagi 2. Yang pertama dikiaskannya ke makanan pakai mazhab Hanafi, tidak pakai nisab. Pokoknya asalkan keluar, asalkan panen, keluarkan 5%. Potong biaya operasional, pupuk, panen, brondol, rumput segala macam. Pokoknya asal panen keluarkan 5%. Kalau 1 juta berarti 50.000, 5%. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua dikiaskannya ke dagang. Karena kata dia sawit itu tidak dimakan buahnya, tapi yang dijual itu, yang dipanen itu adalah hasilnya. Maka sama macam kulit manis, buah pala, cengkeh, maka yang dikeluarkan hasil dagang. Kalau sudah mencapai 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000, di total setahun berapa hasilnya? Mencapai 42.500.000, maka keluarkan 2,5%. Dua-dua bisa dipakai. Yang mau mengeluarkan 5% ini dalilnya, yang mau mengeluarkan 2,5% ini dalilnya. Kalau 2,5% berarti 25.000 1.000.000. Kalau 5% berarti 50.000. Ah, kalau gitu saya 25.000 lah Pak. Terserah lah. Kenapa Allah tidak langsung membinasakan Zionis Israel? Kenapa Allah tak langsung aja innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun? Langsung orang Israel itu jadi monyet, jadi cigak cingkuk. Bisa kan? Bisa tak? Bisa. Pertanyaan ini sudah saya tanyakan ke Syekh Muhammad Jibril dari Al-Azhar Kairo 20 tahun yang lalu. Saya angkat tangan. Waktu itu saya mahasiswa. Assalamualaikum Syekh Muhammad Jibril, Profesor Dr. Syekh Muhammad Jibril, Dr. Hadis di Al-Azhar. Assalamualaikum Syekh. Ya. Kenapa kaum Ad hancur, kaum Samud hancur, kaum Madian hancur? Kenapa Israel tak hancur? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Israel hancur, kau masuk surga pakai apa? Ditunjuknya saya. Kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Allah menyiapkan Israel supaya kita berjuang, berjihad, membebaskan Palestina. Allahu Akbar. Tapi jangan anak-anak muda ini besok ke Palestina semua. Saya tak mau tiba-tiba dapat berita Riau Post 50 anak Bencakulubi ke Palestina dan sekarang sedang terdampar karena kelaparan tak dapat lontong sayur. Kalian tolong Palestina dengan prestasi. Akan anak-anak Bencakulubi akan menjadi bisnismen. Amin. Tiba-tiba nanti ada anak Bencakulubi yang menyumbang $50.000 ke Palestina untuk membebaskan, menolong, buat sumur bor, menyekolahkan anak-anak Palestina, memberikan bantuan beli perban, membangun rumah sakit Indonesia sudah di Palestina. Siapa yang membangun itu? Tiba-tiba nanti ada rumah sakit Bencakulubi Hospital. Siapa yang tidak bersyukur? Bangga kita bisa. Tapi itu target jangka panjang. Untuk jangka pendek kita selesaikan aja mesin ini. Anak muda harus bermimpi. Kalau
Anda tidak pernah bermimpi, maka Anda tidak akan pernah melihat mimpi menjadi kenyataan. Betul? Orang yang paling terjajah adalah untuk mimpi pun dia tidak berani. Mimpi pun tak berani, apalagi menghadapi dunia nyata. Maka kau mesti berani bermimpi-mimpi. Tapi ingat, kakimu harus tetap menginjak ke tanah. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap injak ke tanah. Kalau kakimu tidak injak ke tanah, berarti kau hantu. Itu yang punya kebun sawit banyak itu siapa? Anak bencah kelui. Berapa hektar? Ya sejauh mata memandang. Apa hukumnya non muslim berpenampilan muslim mengucapkan kalimat salam, insyaallah, alhamdulillah, pencitraan, bahasa kerennya penipuan. Supaya apa? Supaya dipilih jadi caleg. Pakai sorban, pakai jubah, masuk masjid, pakai koko, pakai kain, pakai jubah, pakai sorban, senapan angin belum berpotong. Menipu. Bagi-bagi. Penipuan, pencitraan. Umat Islam harus cerdas. Jangan tertipu karena nama, jangan tertipu karena titel, jangan tertipu karena sorban, jangan tertipu karena jubah. Tapi tengoklah apa perjuangan dia. Gunakan telinga, dengar baik-baik. Gunakan mata, tengok baik-baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu fungsinya dua. Pertama untuk mengusir hantu. Kalau ada kawan-kawan yang mengantuk di sebelah, Allahu Akbar. Kalau nampak-nampak yang umum, Allahu Akbar. Sebelum mulutnya ditutup atau sudah, Allahu Akbar. Pak Ustaz, kami bagian parkir acara ini hanya bisa mendengar suara Ustaz dari kejauhan. Apakah amal pahala kami diterima? Kalian dapat dua, dapat pahala mengaji, dapat pahala parkir. Siapa yang mau dapat dua, aku ikut terus parkir. Yang nyuting ini dapat dua juga, dapat pahala mengaji, dapat pahala nyuting. Sekarang pengajian yang mendengar nih, tapi nanti kalau mereka upload nanti ke YouTube, Instagram, beratus ribu viewer menonton. Bayangkan kalau diuploadnya ke Instagram. Instagram Ustaz Somad, yang mana Instagram Ustaz? Itu yang followernya 4 juta itu. Bayangkan sekali tonton 4 juta. Penduduk Riau 6,5 juta. Penduduk Pekanbaru 1,2 juta. 4 kali lipat 4 penduduk Pekanbaru itu yang akan menonton. Pahalanya. Maka anak-anak muda ini luar biasa. Itu makanya banyak yang merekam ini. Banyak merekam. Tak HP itu hidup dah tidak Allah. Pak Ustaz, di desa kami masih ada warga yang kredit barang. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau uang dengan uang riba, pinjam 100.000 bayar 120 riba, pinjam 1 juta bayar 1.100.000 riba. Tapi kalau uang dengan barang tidak riba, pinjam, beli panci, cicil, tidak riba, karena akadnya uang dengan barang. Kalau uang dengan uang riba. Tapi kalau ada pihak ketiga, motor orang kredit motor, ada pihak ketiga finance, keuangan, itu riba karena tak langsung. Tapi kalau Bapak Kades punya motor, saya mau beli motor, Pak Kades, ku beli motor Pak Kades, ku cicil, tidak riba karena akadnya uang dengan barang. Tapi kalau ada pihak ketiga, maka membayar uang ke pihak ketiga, uang dengan uang, motor jadi beli cash, itu riba. Pokoknya mudah saja. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Apa hukumnya beli beras dari amil zakat untuk dizakatkan lagi? Udah selesai dah. Ini udah bulan haji, apa cerita zakat juga lagi? Ini beras 2,5 kilo. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai, maka beras menjadi milik saya. Sekarang saya bayar. Aku bayarkan ini beras sebagai zakat fitrahku bulan ini tunai. Sekarang berasnya milik siapa? Kita ulang balik. Memang kalau kurang cairan payah nangkap. Saya datang ke masjid membeli beras. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sekarang beras punya siapa?
punya saya. Lalu beras ini saya bayarkan. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Sekarang beras punya siapa? Beras punya 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa sabil. Sekarang saya beli lagi beras itu. Aku beli beras ini 2,5 kilo tunai. Sahkah jual belinya? Tidak. Karena bapak ini bukan pemilik beras. Kita tak boleh menjual barang yang bukan milik kita. Aku jual sawit 2 kapling tunai. Punya siapa? Entah. Mana bisa? Kecuali dia memang tukang jual beras. Dikumpulnya 2,5 kilo, dibuatnya 100 kresek. Itu boleh. Tapi kalau beras itu juga, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual, aku beli, aku jual. Lama-lama kuyah. Akadnya sudah bermasalah. Makanya saya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya kalau bayar zakat fitrah dari sejak pulang dari Maroko 2008, ini 2018, sudah 10 tahun tak pernah saya bayar zakat fitrah pakai uang, tak pernah. Saya bayar zakat fitrah pakai beras. Saya beli beras, masukkan ke kresek, saya sendiri nyerahkan. Aku bayarkan zakat fitrah untuk aku bayarkan zakat fitrah untuk keluargaku, aku bayar zakat fitrah untuk anakku, aku bayar zakat fitrah untuk emakku. Bawa, jangan malas bawa beras. Beli beras, bayarkan beras. Kalau mau berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi kalau mau pegang mazhab Hanafi, pakai duit. Ini banyak orang campur mazhab, dari rumah Hanafi sampai masjid Syafi'i. Apa hukumnya anak perempuan nikah diwalikan oleh ayahnya, sedangkan anak itu anak di luar nikah? Ibu hamil. Kalau ada begini, itu 2, hamil atau kekenyangan. Lalu hamil 6 bulan, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dinikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Nikah itu sah. Menurut mazhab Syafi'i nikah itu sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nikah sah, tak perlu diulang. Yang jadi masalah, nanti waktu anak lahir muncul 4 masalah. Pertama, anak yang lahir itu nanti tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin kardus, bin sawit, bin kotak, bin brondol. 2, anak ini pertama laki-laki, lahir anak laki-laki. Habis itu lahir adiknya perempuan. Nanti anak pertama laki-laki ini tak bisa jadi wali bagi adik-adiknya, karena dia dianggap saudara seama. Saudara seama tak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali saudara seayah dan seayah seorang. 3, kalau si bapak mati, anak ini tak dapat harta warisan karena mereka tak ada hubungan nasab. 4, lahir anak gadis cantik jelita dipinang orang, maka si bapak tak bisa jadi wali. Walinya siapa? Wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kuat, tolong kau nikahkan anak itu. Kenapa? Aku tak walinya. Jangan ngotot, saya walinya. Mana bisa? Kau kan dulu, apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Mohon maaf ibu ya, banyak cakap saya ini tak sopan, tak layak, tapi mesti saya jelaskan. Guru takut menghukum anak bandel. Bahkan orang tua takut memukul anak karena anak ada HAM, hak azazi manusia. Guru takut memukul, orang tua takut. Jadi hantu lah anak. Ini tak terhitung tak berapa kali dipukul pakai batang sapu. Waktu di pesantren dulu. Siapa yang berbahasa Indonesia tertangkap lambat sholat, tidak pakai ikat pinggang, tidak pakai sarung, tidak pakai baju koko, dipukul pakai batang sapu. Gara-gara pukulan itulah maka kami sekarang sahabat-sahabat, kawan-kawan jadi orang. Kalau tidak tak tahu entah bagaimana. Sekarang pergaulan bebas, internet, Twitter, BBM, WhatsApp, YouTube, video, warnet. Kalau tidak main pukul, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oleh sebab itu mesti cerdas orang tua menyikapi anak-anak ini. Janganlah pula pukul sampai tanggal telinganya sebelah. Ustaz, zakat fitrah dibagikan kepada 8 asnaf. Ambilkan boleh 1 bagian. Umpama uang zakat 80 juta,
jelas amil dapat 10 juta. Kalau amilnya 5 orang dia dapat 2 juta. Sahkah amil itu mendapatkan 2 juta? Zakat fitrah tidak bisa dibagi per asnaf, tidak bisa dibagi per kepala, maka pembagiannya berdasarkan musyawarah. 8 juta dibagi per asnaf, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Amil cuma 1 orang, 1 juta. Fakir miskin 100 orang, dapat ada 50.000. Mana bisa? Kalau gitu tidak usah per asnaf, kita bagi per kepala. Per kepala, amil cuma 1 kepalanya, dapat 10.000. Anak yatim, fakir miskin, 2.000 fasolasido, 200 pamireno, mana dapat 90.000. Bagi per kepala tak adil, bagi per asnaf tak adil. Maka zakat fitrah itu dibagikan bermusyawarah antara alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, RT RW. Jangan lupa libatkan pihak kepolisian, karena polisi perlu, dia yang punya pistol kan, karena tahu ada perkelahian. Zaman Nabi dulu bagaimana zakat fitrah ini? Zakat fitrah zaman Nabi tidak dibagi per asnaf, langsung pagi bawa gandum serahkan ke fakir miskin. Fakir miskin nih, dulu begitu. Sekarang pakai amil, maka dimusyawarahkan. Ini cocoknya bapak ini berapa, ini ibu ini janda 1, cocoknya dia dapat 5 kilo. Nah, ini janda 1 5 kilo juga. Enggak, dia janda 1 tapi anaknya 5. Kalau gitu cocoknya 50 kilo. Ini amil nih susah, tukang timbang, tukang kutip, cocoknya gini. Musyawarah. Kalau tidak dimusyawarahkan, maka ini akan menjadi persengketaan. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan menjadi rahmat dan barokah. Jangan lupa, yang akan kita bawa mati menghadap Allah adalah 1, 2, 3 sak semen yang menutup batu bata yang terbuka ini. Mana kotak-kotak itu? Hah? Kotak. Anak-anak muda, mari kemari 4 orang. 1, 2, 3, 4. Sadak 2 tolu ompek, cik 2, 3 ompek. 4 orang. Pegang 4 ujung sorban. 4 orang. Pegang, bawa ke keliling. Hanya menerima duit 10.000 ke atas. Ustaz Somad ni nyuruh aja, jangan-jangan dia tak ngasih duit. Ini duit sini. Akan datang kalau ngundang saya, kasih tahu masjid itu dah siap atau belum. Sini dulu, sini dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman itu ada duit. Dah, minta yang lain. Jauh-jauh, makin dekat makin sakit hati tengok. Untuk membeli semen, untuk membeli batu bata, walaupun masjidnya tak meminta, kita ingin persiapan mati menghadap Allah. Maka tafa'af mereka yang kau makan busuk, wa malabis tafa'af mereka yang kau pakai lapu, mobil tinggal, sawit tinggal, karet tinggal, yang kau bawa adalah itulah duit engkau. Itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa sorbannya balik lagi. Tak apa-apa. Ala hazin niyah terus, walaupun kami berdoa terus berkeliling. Ibu-ibu ini yang paling penting, karena dompet bapak ini ibu yang megang. Ala hazin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan generasi anak bangsa kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan mereka. Wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu agamanya. Wa barakatan fil rizq, berkahi rezekinya. Wa taubatan qablal maut, kasih taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari
api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal dihisab di akhirat nanti ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari aliran sesat, selamatkan dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-musabina fi Lombok. Tolong saudara kami yang sedang tertimpa musibah di Lombok ya Allah. Qawi imanahum, kuatkan iman mereka. Wa sahih ajsadahum, sehatkan jasad tubuh mereka, jauhkan dari segala penyakit ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, selamatkan anak-anak muda kami dari kesusahan, kesulitan dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal, selamatkan dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul, selamatkan dari sifat pengecut dan pelit, kikir, bakhil. Wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal, selamatkan dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan provinsi Riau pemimpin-pemimpin yang adil, anggota-anggota dewan yang amanah, menolong syariat Allah dengan perda-perda syariah. Berikan kami orang-orang yang baik memimpin negeri kami ya Allah. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang menjauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma inna nas'alukal huda, berikan kami hidayah, wal tuqa, ketakwaan, wal afaf, menjaga diri dari yang haram dan syubhat, wal ghina, berikan kami kecukupan. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak mencari-cari yang haram ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, tuan-tuan guru kami, waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan. Bawa sampah-sampah, kotoran-kotoran, botol-botol, tunjukkan Islam agama yang bersih. Apalagi ini masjid, jaga kesucian, jaga kebersihan, jaga ketertiban, jangan mengganggu, jangan merusak. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.